Dewan juri yang terhormat, rekan panitia penyelenggara lomba hitobah yang saya hormati, serta teman-teman sekalian yang seiman dan seperjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan, tahiyatan mubarakah, tahiyatan min indillahi azza wa jalla, tahiyatan min ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran muniran. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita rahmat, taufik serta hidayahnya. Dan juga dua nikmat yang tidak boleh kita sia-siakan, yakni nikmat iman dan juga nikmat Islam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Salawat berbingkai salam tak lupa selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman muter-muter menuju zaman komputer seperti pada hari ini, dari zaman kegelapan jahiliyah menuju zaman terangnya Islamiyah seperti pada hari ini. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata di depan teman-teman sekalian dengan judul "Dengan cinta negeri akan berjaya". Teman-temanku sekalian yang seiman dan seperjuangan, kemerdekaan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan anugerah yang didapatkan oleh para pahlawan, para ulama dan juga para syuhada, kita harus mensyukurinya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 41 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Al-ayah, yang artinya yaitu ketika orang-orang yang kami kukuhkan kedudukannya di atas muka bumi ini, mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, berbuat baik, menyeru kepada kebajikan dan mencegah daripada kemungkaran, dan mereka itulah dan kepada Allah lah mereka kembali. Teman-temanku, kemerdekaan merupakan salah satu bentuk dari dikukuhkannya kedudukan manusia di muka bumi ini. Maka bangsa yang merdeka adalah bangsa yang terbebas daripada penjajahan. Mereka telah dikukuhkan kedudukannya. Akhwat wa ikhwani fi amanillahi, di dalam lagu Indonesia Raya terdapat bait yang berbunyi, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Mengapa sedemikian? Mengapa pencipta lagu itu, Wage Rudolf Supratman, tidak meletakkan kalimat bangunlah badannya terlebih dahulu daripada kalimat bangunlah jiwanya kemudian? Karena ternyata membangun jiwa lebih sulit daripada membangun badan. Membangun badan seperti membangun fisik, membangun jalan-jalan, membangun infrastruktur, membangun gedung-gedung yang tinggi, dan itu adalah hal yang lebih mudah. Mungkin anggota DPR akan mempunyai gedung parlemen yang baru, yang di dalam berita dianggarkan bisa mencapai sekian triliun untuk dananya. Dan kemudian 1-2 tahun ke depan sudah berdiri dengan kokoh dan megah gedung itu. Akan tetapi bagaimana cara untuk membangun jiwa-jiwa penghuni gedung itu agar menjadi wakil-wakil rakyat yang adil, yang jujur, yang ikhlas, dan tidak menjadi calon-calon koruptor? Tentu bukanlah perkara yang gampang. Maka dari itu, untuk membangun Indonesia, kita perlu menanamkan cinta tanah air. Kita harus menanamkan rasa cinta kita di dalam hati kita. Maka kita harus mensyiarkan hubbul watan minal iman. Mencintai tanah air adalah sebagian daripada iman.
Ketika dalam hati kita tumbuh kecintaan kita terhadap tanah air, maka akan tumbuh pula jiwa patriotisme dan nasionalisme kita. Sehingga tidak ada seorang pun yang datang ke negeri kita untuk menjajah, tidak ada seorang pun yang berani merampas harta benda kita. Teman-temanku yang berbahagia, namun di zaman yang semakin modern ini, kecintaan kita terhadap tanah air semakin memudar. Kita lebih berbangga terhadap produk luar negeri daripada menggunakan produk Indonesia sendiri. Kita lebih berbangga dengan kebudayaan luar daripada kebudayaan lokal Indonesia. Lantas, apakah itu yang dinamakan cinta terhadap tanah air, wahai teman-temanku sekalian? Tidak, tentu saja tidak. Nabi Muhammad SAW, beliau sangat mencintai tanah kelahirannya. Beliau sangat mencintai Mekah. Dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Mekah, alangkah indahnya engkau sebagai negeri dan aku sangat mencintaimu. Seandainya aku tidak diusir kaumku darimu, maka aku tidak akan tinggal di negeri lain selainmu." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang perlu kita ingat, kita hidup di bangsa Indonesia, bangsa yang tentram, bangsa yang aman, beribadah dengan tentram, beribadah dengan nyaman. Tidak seperti bangsa-bangsa yang sedang dilanda konflik dan juga peperangan seperti Palestina dan juga Suriah, atau negara-negara yang sedang kacau balau di timur tengah sana. Mengapa mereka kacau balau? Karena mereka hanya dididik untuk mencintai agamanya, akan tetapi tidak dididik untuk mencintai tanah airnya. Nabi Muhammad SAW mungkin tidak pernah mengucapkan hubul waton minal iman, akan tetapi sifat dan juga sikap beliau mencerminkan bahwa beliau mencintai tanah airnya, dan itu yang bisa kita jadikan sebagai pegangan. Tanpa tanah air, seseorang akan menjadi tunawisma. Tanpa tanah air, agama menjadi kurang sempurna. Dan tanpa tanah air, seseorang akan menjadi terhina. Akhwat wa ikhwani al-mahbubuna indallah. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda yang hidup di era Society 5.0, kita harus bisa menumbuhkan dan memberdayakan sifat dan sikap hubul waton minal iman. Mencintai tanah air adalah sebagian daripada iman. Di masa kini, peperangan tidak lagi terpaku terhadap penguasaan terhadap suatu wilayah, akan tetapi lebih kepada pertempuran intelektual. Kita bisa mengekspresikan cinta kita dengan bakat dan potensi yang kita miliki, baik di bidang budaya, seni, olahraga, maupun keilmuan. Ingatlah, tanah air ada di sana, di mana ada cinta dan juga kedekatan hati, di mana tidak ada manusia yang menginjak-injak manusia yang lainnya. Mungkin cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Ada anak memetik buah kelapa, digigit semut memekik kesakitan. Mungkin cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Ada kurang ataupun lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wa jihadu fi sabilillah, ijhad wala taksal, wala taku ghafilan, fanadamatul uqba liman yatakasal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.